Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Emilia Primaningtyas, MT. Saya adalah dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Teknik Permesinan Kapal, khususnya program studi Teknik Desain dan Manufaktur. Kali ini saya akan memaparkan perihal persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, aspek bidang pengajaran, yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen 2024. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan perkuliahan ilmu bahan yang merupakan mata kuliah dasar wajib bidang keteknikan yang selaras dengan bidang keilmuan dan keahlian saya selaku lulusan teknik material dan metalurgi. Ilmu bahan merupakan mata kuliah wajib di bidang keteknikan yang diajarkan hampir ke seluruh program studi yang ada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada Prodi Teknik Desain dan Manufaktur, ilmu bahan diberikan di tahun pertama pada semester ganjil dengan jumlah 16 kali pertemuan tatap muka dengan menggunakan kurikulum Teaching Factory. Pada mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana terbagi atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Dan mata kuliah ini dilaksanakan secara hybrid, baik online maupun offline. Perkuliahan teori dilaksanakan online, ditunjang dengan laman virtual meeting Zoom yang telah disediakan oleh kampus, dan juga didukung dengan Learning Management System (PPNS) yang merupakan platform resmi media pembelajaran online yang dikembangkan oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk perkuliahan praktek dilakukan secara offline di lab uji bahan. Mata kuliah ini berisi tentang materi-materi ikatan atom dan struktur kristal, klasifikasi bahan teknik dan pemilihan bahan, mekanisme paduan, cacat kristal dan internal stress, perlakuan panas dan dingin, diagram fasa Fe-Fe3C, korosi dan pencegahannya, dan yang terakhir berbagai pengujian bahan teknik. Pada praktek pengujian bahan teknik akan dilakukan 6 metode pengujian yang di dalamnya merupakan 3 pengujian merusak atau destructive test, yaitu pengujian tarik, pengujian impact, dan pengujian kekerasan. Sedangkan 3 metode lainnya, yaitu metode pengujian tidak merusak atau non-destructive test, diantaranya ada liquid penetrant test, magnetic particle test, dan ultrasound test. Sebagai pengembangan kompetensi diri dan penunjang sebagai fasilitator pengujian NDT, yang merupakan materi yang menjadi bagian dari perkuliahan ilmu bahan, saya dan beberapa rekan tim teaching mata kuliah ilmu bahan telah memiliki sertifikasi kompetensi beberapa pengujian non-destructive test antara lain liquid penetrant test, magnetic particle test, dan ultrasound test. Mata kuliah ini disampaikan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, baik dalam perkuliahan teori maupun perkuliahan praktek. Akan tetapi, disisipkan materi berbahasa Inggris, terutama pada perkuliahan praktek pada saat membaca code atau referensi pengujian dan penentuan keberterimaan yang bersumber pada standar yang dipakai secara internasional antara lain ASME dan ASTM. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama dengan seluruh mahasiswa di awal perkuliahan pada kontrak belajar sebesar 10% diambil dari kehadiran, 20% merupakan nilai tugas di mana didapatkan dari daily assessment yang diakses setiap minggunya, setiap topik pada laman LMS PPNS, laporan pendahuluan praktikum. Selanjutnya 30% asesmen tengah semester yang merupakan di dalamnya diambil dari UTS teori, laporan pendahuluan praktikum, dan pretest praktek. Dan bobot paling tinggi berada pada asesmen akhir semester yang diambil dari nilai UAS teori, laporan resmi praktikum, dan post-test praktek. Selanjutnya mari kita simak unjuk kerja pengajaran dalam bentuk micro teaching berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya? Desain manufaktur 1A? Luar biasa. Oke, tadi dihitung ada kurang 2. Siapa mas yang tidak hadir hari ini? Siap, Rafli sama Setia. Alasannya? Alasan sakit. Siap, Oke. Terima kasih. Oke, alasannya sakit, nanti bisa diurus ke BAK untuk perizinan sakitnya supaya absen teman Anda tetap terrecord sakit. Siap. Selanjutnya hari ini pertemuan ke-15 mata kuliah ilmu bahan. Materi yang akan disampaikan adalah pengujian ultrasound test, di mana nanti capaian pembelajarannya adalah Anda mampu melakukan pengujian ultrasound dan mampu menganalisis hasil dari pengujian ultrasound yang sudah Anda lakukan. Hari ini sebelum kita masuk ke dalam bengkel, kemarin sudah diinformasikan untuk mengerjakan laporan pendahuluan
Silahkan dikumpulkan PJ-nya untuk tiap-tiap kelompok. Bisa saya terima laporan pendahuluan sebagai syarat Anda bisa melakukan pengujian ultrasound. Silahkan. Selanjutnya untuk Komting silahkan cek kelengkapan untuk alat pelindung diri yang dipersyaratkan sebagai persyaratan untuk mengikuti praktikum ultrasound, praktikum uji bahan atau praktikum di mata kuliah ilmu bahan ini. Apakah ada yang belum menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap? Siap, ada. Siapa? Siap, Farika Bu. Ya, Mbak Farika kenapa? Kemarin sepatu safety shoes-nya hujan jadi basah. Oh ya sudah. Jadi sesuai dengan peraturan akademik dan kontrak belajar yang sudah kita sepakati bersama bahwa sebelum masuk ke dalam bengkel Anda harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap termasuk katopak, seragam Anda sekarang yang Anda gunakan dan juga safety shoes karena itu bukan hanya untuk hiasan tapi juga sebagai alat pelindung diri Anda. Maka Mbak Farika setelah ini silahkan melakukan peminjaman sepatu safety ya supaya bisa mengikuti pengujian ultrasound, gitu ya. Oke, terima kasih sudah duduk di tempatnya. Benar ini kelompok 1? Kelompok 2? Kalau gitu di stasiun Anda masing-masing sudah ada alat UT. Jadi hari ini kita akan praktikum atau akan melakukan pengujian bahan, pengujian material dengan menggunakan ultrasound test. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, ultrasound itu apa ya? Berarti suara yang memiliki gelombang ultrasonik. Bagus. Siapa tadi yang jawab? Oke. Jadi pengujian ini memanfaatkan gelombang ultrasonik di mana gelombang ultrasonik adalah gelombang suara yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Apakah manusia bisa mendengarkannya? Tidak. Yang bisa mendengarkannya adalah ya. Jadi kalau biasanya di kehidupan sehari-hari yang biasanya Anda tahu itu ultrasound test itu digunakan untuk mengetahui organ-organ di dalam tubuh gitu ya. Yang seperti misalnya ibu Anda sedang hamil adik Anda atau ada kakak Anda yang sedang hamil untuk mengetahui kesehatan atau anatomi bayi yang ada di dalam ibu hamil itu bisa menggunakan ultrasound test. Apa sama Bu sama yang ini? Sama saja. Hanya saja tampilannya saja yang berbeda. Di dalam ultrasound test itu ada beberapa macam tampilan, antara lain ada scan A, scan B, dan scan C. Bedanya apa Bu? Yang akan kita lakukan itu tampilannya di konsol UT yang ada di depan meja Anda itu adalah tampilan scan A. Jadi yang tampil hanyalah puncak-puncak pulsa yang diakibatkan dari kiriman pulsa yang dari transducer Anda yang berjalan pada material yang Anda akan uji lalu membentuk puncak dan muncul di konsol. Kalau yang scan B itu dia memunculkan atau memberikan informasi letak kedalaman. Jadi kalau scan A ya itu nanti muncul di dalam layar konsol UT Anda itu ada pulsa. Nah, gini ya. Ada pulsa-pulsa. Kalau scan B itu tampilannya, nah nanti ada terdeteksi atau tidaknya diskontinuitas, dia memberikan informasi kedalamannya. Nah ini kedalamannya berapa, nanti ini terlambang dalam ukuran atau angka. Nah angka nanti ada di pojok kanan atau pojok kiri sesuai dengan konsol yang Anda miliki. Kalau scan scan C itu yang tampil adalah pandangan atas. Jadi bagaimana bentuknya diskontinuitasnya. Nah, yang akan Anda gunakan hari ini adalah konsol UT dengan merek Siwi. Ini tipenya CTS 9006, ini tipenya. Nanti serial numbernya ada di dalam sini, ada di fitur dalam sini. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara Anda untuk melihat serial numbernya. Terus habis itu sekarang Anda bisa setting konsol UT-nya masing-masing. Silakan hubungkan konsol UT-nya dengan power supply. Untuk menyalakan konsol UT-nya silakan tekan tombol power on dan off. Power on dan off yang ada di bagian pojok kanan bawah. Selanjutnya untuk alat yang mengirimkan pulsa atau mengirimkan gelombang suara ya. Mengirimkan gelombang suara karena pengujian ini adalah pengujian yang memanfaatkan gelombang suara ya. Ada alat yang bernama
transducer. Ini probe, bisa dibilang probe atau ini transducer. Nah, di dalam pengujian ini saya ambil. Di dalam pengujian UT itu ada dua macam probe, ada probe normal dan ada probe sudut. Probe normal kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi diskontinuitas atau cacat laminasi. Kalau probe sudut kita bisa gunakan untuk identifikasi diskontinuitas atau cacat di las-lasan, karena kan kalau dari atas tidak memungkinkan ya dengan menggunakan probe, jadi dari samping nanti mencari diskontinuitasnya. Nah, sekarang tadi saya bicara tentang diskontinuitas dan cacat. Kira-kira dua kata ini sama atau berbeda ya? Beda. Apa bedanya kira-kira? Bedanya apa kira-kira? Jadi kalau diskontinuitas itu berarti kekosongan ruang. Ada ruang yang kosong. Lah, apakah ruang yang kosong itu cacat? Belum tentu cacat. Jadi ruang yang kosong atau diskontinuitas kita bilangnya yang melewati ambang batas keberterimaan, tidak bisa diterima di sampel itu, maka itu yang dinamakan cacat. Berarti kalau bisa diterima di dalam kriteria keberterimaan namanya apa berarti? Ya tetap diskontinuitas gitu ya. Nah, untuk hari ini kita punya kabel koaksial. Ini nanti yang akan menyambungkan dari konsol UT ke transducer ya. Transducer ini adalah alat yang mengubah energi listrik. Ini kan dialiri listrik ya, energi listrik menjadi gelombang suara melalui material piezoelektriknya ini. Nah, ini probe-nya mereknya Xiui sama dengan konsol UT-nya. P2,5 MHz frekuensinya. Dan 20L. 20L ini melambangkan diameter dari material piezoelektriknya ini. Jadi 20 apa kira-kira? Ukurannya 20 mili ya, 2 cm. Nah, dalam pengujian UT itu probe itu ada yang bertindak sebagai transmitter ya, transmitter. Dia yang mentransmit gelombang atau mengirimkan gelombang suara. Ada juga yang bertindak sebagai receiver, menerima. Nah, dalam hal ini transducer yang Anda punya ini fungsinya dual function. Dia fungsinya transmit, dia juga yang fungsinya receive. Jadi jika Anda lihat di samping kanan dari alat UT Anda, kanan ada dua lubang, itu ada yang tulisannya T, ada juga yang tulisannya R. Nah, itu melambangkan transmit dan receive. Transducer ini boleh dipasang di atas atau di bawah karena dia dual function. Nah, silahkan dipasang. Hati-hati jika ingin memasang. Yang perlu diperhatikan adalah jika memasang sesuatu yang plug-in gini nih, kalau masang biasa ya, tapi nanti ketika melepas jangan lepas kabelnya. Kenapa? Nanti putus di dalam. Maka yang harus dipegang adalah kepalanya ini ya. Nah, kalau pasang pastikan bunyi klik. Hati-hati transducer jangan sampai jatuh karena material piezoelektriknya itu mudah pecah. Nah, selain yang ada di meja Anda, maka Anda punya kuplan ya. Kebetulan ini kuplannya adalah oli. Kuplan adalah media, suatu media ya. Media yang fungsinya untuk meminimalisir rongga udara yang ada di dalam atau di antara transducer, probe yang ada di antara probe dan benda uji. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus diberi kuplan? Kenapa kok rongga udara itu harus diminimalisir? Kenapa ya kira-kira? Jadi ada hubungannya dengan cepat rambat gelombang suara di dalam suatu media. Nah, kita punya beberapa media, ada cair dan gas padat ya. Nah, kuplan ini liquid ya, atau bisa jadi gel. Jadi kuplan ini tidak selalu oli, bisa jadi media yang lain, bisa jadi air, bisa jadi gel seperti yang digunakan oleh dokter Opjin itu kan ini ya, apa? Aloe vera gel ya kan? Itu kebetulan saja ini oli yang kita gunakan. Nah, kalau kita perhatikan cepat rambat gelombang suara pada beberapa media, beberapa medium. Nah, itu kalau misalnya dibandingkan antara di solid, liquid dan gas, yang paling buruk cepat rambat gelombang suara itu ada di media gas. Nah, rongga udara berarti kan medianya gas itu kan ya. Nah, berarti dia harus diminimalisir supaya gelombang suara yang dihasilkan oleh probe bisa merambat dengan baik di antara probe dan spesimen. Spesimen ini kan solid ya. Nah, maka kita menambahkan
media yang lain yaitu liquid atau gel yang bisa meminimalisir rongga di dalam atau di antara probe dan benda uji. Sebelum kita melakukan scanning di material yang kita punya atau benda uji ini, maka kita harus lakukan dulu kalibrasi. Harus lakukan dulu kalibrasi pada blok kalibrasi yang ada di koper yang ada di depan Anda. Itu adalah blok kalibrasi V1 yang punya merek Xiaomi. Di situ ada. Kalau Anda perhatikan di blok kalibrasinya itu ada mereknya, ada serial numbernya ya. Ada serial numbernya. Nah, blok kalibrasi ini punya ukuran yang sudah terstandarisasi ya. Dimensi dari atas ini ke bawah itu 100 mili. Untuk dimensi sampingnya ini 25 mili. Nah, supaya tidak mengurangi resiko jatuh, ini kan ada kontur di dalamnya ini ya. Kita gunakan jarak yang pendek nih yang 25 mili. Jadi blok kalibrasinya dimasukkan ke dalam ruangan kontur yang ada di kopernya. Nah, dengan ini kita masih bisa melakukan kalibrasi. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kalibrasinya dulu. Silahkan berikan kuplan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak di permukaan blok kalibrasi. Sekarang perhatikan konsol duty-nya. Sebelum saya letakkan probe ini ke blok kalibrasi, apakah ada puncak yang muncul di paling kiri? Ada tidak? Ada. Jadi kalau Anda lihat ini di layar konsol duty Anda, ada puncak pertama yang menempel di ujung kiri. Ini namanya initial pulse dan itu harus muncul. Kalau nggak muncul berarti entah kabel koaksial Anda rusak atau probe-nya rusak atau konsol duty Anda yang rusak, maka harus diganti. Semua kelompok muncul? Muncul, oke ya. Nah, setelah Anda letakkan probe ini di blok kalibrasi, maka akan ada puncak yang lain yang muncul yang berkala. Ada puncak yang muncul beberapa kali berkala dan intensitasnya semakin ke kanan semakin menurun, betul? Betul ya? Lah, ini namanya back wall. Di mana back wall ini adalah puncak yang muncul akibat. Nah, ini saya gambarkan ya. Misalnya ini adalah blok kalibrasi yang Anda letakkan itu ya, yang probe Anda diletakkan, ini probe-nya ya. Ini probe-nya. Ketika dia diletakkan, maka dia akan mengirimkan gelombang suara, gelombang ultrasound ke dalam spesimen dan akan dipantulkan oleh permukaan terbawah dan akan dikembalikan kepada probe. Ketika probe Anda menangkap gelombang suara itu, maka terbentuklah back wall. Back wall 1 namanya. Sekarang coba dilihat di konsol duty Anda, ada garis warna biru. Garis itu namanya gate. Nah, gate itu bisa digeser-geser. Caranya gesernya gimana? Di konsol duty Anda ada fitur yang namanya GA Start ya. Nah, itu adalah fitur yang berfungsi untuk menggeser-geser si gate ini tadi. Jadi ada GA Start, GA Width. Di page kedua ada GA Threshold. Coba prosentasenya Anda ditambah GA Start, ditambah itu berarti dipanahnya ke kanan. Bisa? Nah, apa yang terjadi dengan garis warna biru itu? Geser kemana? Kanan dan kiri ya. Sekarang GA width dicoba. Kalau ditambah dia akan apa? Melebar ya. Gate-nya akan melebar. Sekarang GA thrust. Nah, ditambah dikurangi, naik turun. Nah, jadi Anda sudah bisa tahu nanti kalau saya minta Anda untuk menggeser gate. Nah, caranya gimana? Ini ya, kalau menggeser gate. Kalau mau ke kanan ke kiri berarti apa fitur yang harus dipakai? Fungsinya apa Bu ini fungsinya gate ini? Fungsinya untuk membaca dia ada di koordinat mana. Puncak yang akan diidentifikasi itu ada di koordinat mana. Karena kita menggunakan probe normal, maka kita dan material yang akan kita identifikasi adalah steel ya. Maka kita gunakan velocity-nya 5920. Itu range-nya 0,5 sampai 12. Nah, Anda posisikan di yang paling rendah 0,5. Sudah ya. Fungsinya apa? Fungsinya ketika Anda nanti menaikkan gain atau menurunkan gain, bedanya 0,5 gitu loh. Kalau 12 ya nanti naiknya 12 intervalnya. Nah, gain itu penguatan
seberapa dikuatkan gelombang suaranya. Kalau puncak yang dihasilkan oleh prop Anda itu masih menghasilkan puncak yang tidak teridentifikasi ujungnya atau nggak muncul ujungnya di layar Anda, itu berarti gainnya ketinggian, maka harus diturunkan. Yang ideal puncaknya kelihatan. Nah, sekarang menentukan range. Range itu adalah nilai yang nantinya muncul dari titik 0 sampai batas paling kanan. Bagaimana cara menentukan range? Minimal range itu yang dipilih atau yang di setting pada alat 2 kali tebal material. Jadi misalnya kita punya blok kalibrasi ini tebalnya 25 mili, maka range minimal yang harus kita gunakan adalah 50. Boleh lebih nggak Bu? Boleh, tapi tidak boleh terlalu besar. Sekarang kita akan memulai identifikasi cacat laminasi atau diskontinuitas laminasi yang ada di benda uji Anda. Yang harus Anda lakukan pertama kali sebelum scanning adalah memberi kuplan. Ya. Apa tadi fungsinya pemberian kuplan? Untuk meminimalisir rongga udara di antara perut dan benda uji. Fungsi yang lain supaya lebih mudah dalam melakukan scanning ya. Nah, sekarang yang dilakukan adalah melakukan scanning mencari nilai soundpad yang terbesar atau nilai ketebalan yang terbesar. Anda lakukan scanning berpola, entah mengular ke bawah atau mengular ke samping. Jadi Anda lakukan scanning berpola, ya, scanning berpola. Dilihat berapa soundpad atau berapa depth atau ketebalan yang terbesar di spesimen ini. Contohnya spesimen yang saya punya ini ya. Pastikan gate-nya selalu memotong backball pertama ya. Jadi yang ini saya harus geser ke kanan. Saya lebarkan sedikit. Ya. Selanjutnya saya akan mencari berapa ketebalan terbesar, itu 30 ya. Coba lihat. 30. Ini ada di sini. Kalau Anda lihat yang teridentifikasi oleh gate ini di ketebalan 30. Ketika saya turunkan, dia muncul puncak lain di sebelah kiri. Artinya ada ketebalan yang tidak sama atau ketinggian yang tidak sama di bawah spesimen ini. Kira-kira 30 ya, 30 sekian ya. Berarti bisa diketahui bahwa ketebalan material ini adalah 30, sekian. Maka nanti jika ada puncak yang muncul yang lain, yang di sebelah kirinya, yang koordinatnya atau ketebalannya kurang dari 30, berarti bisa teridentifikasi menjadi diskontinuitas. Tuh ya. Contoh, tadi di spesimen ini 30, maka backball pertamanya akan muncul di 30. Kita tahu di situ ada diskontinuitas atau enggak ketika nanti akan ada puncak baru yang muncul di sampingnya. Nanti akan ada puncak baru yang muncul yang kurang dari 30, maka itu bisa teridentifikasi sebagai diskontinuitas dengan posisi atau dengan ketebalan di area diskontinuitas ini sesuai dengan posisi puncaknya. Bisa jadi di sini 26. Nah, itu terjadi kenapa? Bisa ini ya, sebagai ilustrasi, di bawah spesimen ini ada cacat laminasi yang memang dibuat dengan ketinggian yang tidak sama. Ini tadi teridentifikasi bahwa yang normal itu 30. Di bawahnya ada rongga. Nah, di sini teridentifikasi 24. Berarti rongga ini yang dinyatakan dalam diskontinuitas tadi berapa tebalnya? 6. Kalau sudah, kita mau tahu di mana sih tepian diskontinuitasnya. Saya geser ininya. Nah, ini posisinya 30 ya. Posisinya 30. Kalau saya geser perlahan ke bawah 30, lah muncul puncak yang lain di sebelah kirinya ya.
kita bisa tandai. Oh, ini ada diskontinuitas di sini. Lanjut. Sementara cari dulu ada atau tidak ada. Kalau sudah Anda dapatkan kira-kira di mana sih diskontinuitasnya, Anda tentukan batasan-batasan diskontinuitasnya. Nah, caranya menentukan batasan diskontinuitasnya nanti akan ada di posisi puncak kecil ini akan naik, ya, dia intensitasnya akan naik, dan puncak yang backball 1 yang kita tadi punya yang di posisi 30 kalau di ini dia akan turun dan tingginya sama dengan puncaknya diskontinuitas itu tadi. Kalau posisinya seperti ini, perut ada di sini. Nah, nih di posisi batas dari diskontinuitasnya ini. Nah, nih ya, ini namanya metode ekualisasi. Ini 30 ya, 30. Kita geser ke kiri sampai muncul puncak baru atau ke atas. Nah, ini ya. Muncul puncak baru sama. Kalau sudah sama, kita beri tanda. Tandanya di tengah-tengah diameter, di bawah dan di samping. Terus probe-nya dicopot. Nah, kita hubungkan dua titik itu menjadi suatu titik. Nah, gini. Ini. Nah, kita cari lagi. Ini sudah ada beberapa berkas tepian diskontinuitas, kita bisa hubungkan. Ya. Ini mungkin saja bentuknya seperti ini ya, yang paling mungkin ya. Kita lihat berapa nih, 4 cm diameternya ya. Dari sini 2 cm, dari sampingnya 2 cm. Nanti di laporan Anda laporkan, Anda gambar 1:1 M. Kodenya M ini. Di sisi sebelah sini ada lingkaran, diameternya 40, dari sini 20, dari pojok 20. Nah, gambar gini. Ini draft ya. Dengan ketebalan apa tadi yang di sini 30, kalau dalam ini 20,7, ini 30,7. Berarti 30 yang ininya 30,7, di dalam ini 20,7, maka ketebalannya ini bisa disimpulkan berapa? 30,7 dikurangi 20,7 berapa? 10 mili. Jadi ini tebalnya 10 mili. Untuk tahu apakah benar atau tidak, ya. Nah, benar ya. Ini ada lingkaran ya di sini. Sekarang kita ukur, coba. Benar 4 cm ya, 40 mili. Ke samping berapa? 2 mili. Ke sebelah sini berapa? 2 mili. Benar ya yang di draft tadi. Seperti itu. Jadi setelah ini yang Anda harus lakukan adalah mencari diskontinuitas seperti yang saya demokan tadi, gambar layoutnya atau gambar sketsanya. Setelah itu kalau sudah digambar sketsanya, baru nanti Anda laporkan ke saya, file bersama-sama, kita ukur bersama-sama nanti yang ukuran sebenarnya, baru nanti saya nilai, baru nanti Anda pindah ke LK, ke lembar kerja Anda. Kalau sudah dipindah ke LK, nanti Anda LK-nya di-upload ke LMS. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika belum ada pertanyaan, silahkan lakukan dulu. Nanti pertanyaannya akan menyusul pada saat pasti akan ada pertanyaan ketika Anda nanti melakukan pengujian. Dan silahkan dilakukan pengujiannya.